Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Kami calon guru penggerak angkatan ke-11 Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Memperkenalkan diri, nama saya Sunardi SPD dari SMP Negeri 1 Dolok Merawan. Di sebelah saya Sri Atika Yati SPD dari SD Negeri 104303 Kampung Ibus. Di sebelah saya Erpan Julianus Sitorus SPD dari SMP Negeri 3 Sebamban. Sebelah saya Edi Salamat SPD dari SMP Negeri 1 Sebamban. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coach. Selamat menyaksikan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang. Selamat sore Pak Evan. Selamat sore Pak Suardi. Baik Pak Evan, hari ini sebelum Pak Evan melaksanakan coaching dengan coach nanti, terlebih dahulu kita melaksanakan observasi ya Pak Evan. Di sini saya sebagai pengamat akan melaksanakan observasi melihat proses coaching Bapak nanti bersama coach ya. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan rubrik penilaian Pak Evan yang akan menjadi acuan saya dalam melaksanakan pengamatan, yang nanti juga menjadi acuan Bapak dalam proses percakapan dengan coach itu kira-kira. Tentu ya, sebelumnya Bapak sudah mempelajari bagaimana terkait dengan apa saja kompetensi seorang coach, kemudian prinsip coaching itu sendiri ya, dengan anugerita dan prinsip rasa. Pertanyaan yang perlu saya sampaikan kepada Bapak yang pertama adalah kira-kira kompetensi apa nanti yang akan Bapak penuhi ya untuk pelaksanaan proses coaching. Mungkin boleh silakan Pak. Ya, baik Pak. Tentunya saya akan mendengarkan aktif dari coach tersebut. Kemudian saya akan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa Pak. Baik, kompetensi yang mau Bapak kembangkan nanti adalah untuk mendengarkan secara aktif ya Pak. Ada 2 kompetensi dari 3 kompetensi tentunya. Yang terakhir tadi adalah melaksanakan atau melakukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian Pak Ervan ya, barangkali ada hal lain lagi ya, yang mau dikembangkan selain kedua hal tadi Pak? Iya Pak. Sebenarnya di sini saya akan kembangkan secara spesifik, yaitu mendengar aktif supaya saya bisa menggali permasalahan sehingga saya akan memberikan solusi pada si coach seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Evan. Selanjutnya Pak Evan, kira-kira apa indikator dari ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan tadi Pak? Ciri-cirinya bagaimana ya? Indikatornya pasti Pak, saya akan menerapkan alukurta, yaitu tujuan, identifikasi, kemudian Pak langkah-langkah, kemudian tanggung jawab, sehingga saya pribadi pun bisa menggalinya dengan ide atau solusi pada si coach tersebut Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Ervan. Mungkin hanya 3 pertanyaan tadi itu yang saya perlu sampaikan kepada Pak Evan ya. Semoga dari kegiatan
pra observasi ini, ya, ini kita memiliki manfaat yang banyak baik terhadap saya sebagai observer maupun pada Bapak sendiri sebagai nanti berperan sebagai seorang coach, ya. Kemudian Pak Evan, kalau begitu silakan ya bersama-sama nanti dengan Pak Edi ya, sebagai coachnya nanti untuk bisa memulai proses coachingnya, ya. Baik, terima kasih, ya. Oke, silakan pada Terima kasih, Pak. Evan. Ya. Pak Edi, selamat sore. Selamat sore Pak Irfan. Iya. Gimana kabar ini Pak Edi? Alhamdulillah sehat Pak Irfan. Bagaimana di Bapak? Ya, sehat juga Pak Edi. Nah, ini katanya sore ini mau ngobrol-ngobrol kita nih Pak Edi. Ada mau sampaikan sesuatu pada saya sehingga apa yang Bapak sampaikan bisa memberi solusi buat Pak Edi. Kira-kira apa nih Pak? Oh iya Pak, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Begini Pak Irfan, sebenarnya setelah saya belajar dari beberapa materi, terutama yang kemarin baru saya pelajari terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, Pak Edi. Saya mencoba melakukan variasi yang berbeda-beda. Ya. Kemarin saya mencoba di kelas 83 melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi tadi, Ya. tapi hasilnya pemahaman murid masih kurang. Nah, selain itu saya juga merasa seperti sedang berjuang sendirian Pak. Iya. Karena guru-guru satu mata dengan saya belum tertarik untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Iya. Oke Pak, terima kasih Pak. Topiknya sangat menarik nih Pak untuk kita saling berdiskusi Pak. Waktu kita hanya 5-15 menit nih Pak. Kira-kira apa yang Bapak inginkan untuk tercapainya dari diskusi kita ini Pak? Oh iya Pak. Saya ingin mendapatkan solusi Pak tentang bagaimana caranya supaya saya bisa meningkatkan pemahaman murid Ya. saya itu terkait dengan materi pembelajaran yang dilaksanakan, Ya. dengan berdiferensiasi ataupun pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya. Nah, kemudian saya juga ingin agar partisipasi murid itu meningkat. Oke Pak. Nah, dan yang kedua lagi itu rekan saya sesama mata bahasa Inggris khususnya ini Pak. Betul Pak. Saya mau berkolaborasi dengan saya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Oh, begitu ya Pak. Baik Pak. Bapak sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan berbagai variasi berbeda yang seperti Bapak sampaikan tadi. Tetapi Pak merasa hasilnya khususnya untuk pemahaman siswa mungkin belum optimal Pak ya Pak. Iya Pak. Nah kemudian yang menjadi masalah buat Bapak ini yaitu pembelajaran itu sebetulnya bagaimana Pak? Kemudian berkolaborasi kepada rekan atau teman sejauh Pak ya? Iya. Jadi itu sangat luar biasa Pak. Jadi kira-kira ya seperti saya katakan tadi permasalahannya Pak. Oh, permasalahan saya itulah Pak, tadi ada 3 hal Pak Ya. terkait dengan yang pertama itu pemahaman materi dan Ya. partisipasi murid dalam pembelajaran. Oke. Nah, kemudian yang kedua itu bagaimana cara meningkatkan pemahaman dan partisipasi murid itu dalam pembelajaran berdiferensiasi tadi. Baik Pak. Ya. Iya, menarik sekali Pak untuk obrolan kita pada sore ini Pak. Tadi Bapak telah menyampaikan ada 3 hal yang menjadi kendala Pak ya. Yang pertama tadi Bapak katakan pemahaman materi Pak ya. Iya Pak. Kemudian partisipasi siswa dan kolaborasi rekan sesama mata pelajaran, Ya, khususnya mata pelajaran bahasa Inggris. Apa sih yang ingin dicapai oleh Bapak dalam pembelajaran berdiferensiasi ini? Sebenarnya saya ingin ketika pembelajaran berdiferensiasi itu sesudah saya melakukan pengamatan, Ya, Pak. kuesioner dan wawancara terkait kesiapan murid belajar dan gaya belajar murid. Nah, setelah itu dituangkan dalam modul ajar atau rencana pembelajaran, ya,
sesuai dengan kebutuhan murid tadi, kemudian murid dapat berpartisipasi secara aktif, Pak. Oh gitu Pak ya. Ya, kemudian daripada itu juga saya ingin ya kawan-kawan sesama rekan sejawat dan satu mapel juga bisa berkolaborasi untuk sama-sama menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Baik Pak, sangat luar biasa Pak. Apa yang Bapak sudah lakukan itu sangat-sangat luar biasa. Nah, kalau saya boleh tahu nih Pak, langkah-langkah dan strategi apa yang sudah Bapak lakukan supaya kualitas pembelajaran berdiferensiasi semakin bagus dan dapat diterapkan di semua tingkatan. Nah, itu saya sudah melaksanakan observasi ataupun kuesioner wawancara dengan murid Ya. Tentang gaya belajarnya dan juga kebutuhan belajarnya. Kemudian juga saya sudah menyampaikan kepada rekan-rekan sesama ataupun sejawat sama mapel. Ya. Ya, tapi masih ada juga rekan-rekan yang tidak mau mengindahkan, apalagi rekan-rekan yang senior, mereka mungkin mengalami kesulitan di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, apalagi dia harus kita harus menggunakan IT ya sebenarnya Pak, Pak ya. Jadi itulah mungkin permasalahan yang saya hadapi Pak. Baik Pak, langkah-langkah yang Bapak sampaikan itu semua sungguh-sungguh luar biasa sudah Bapak lakukan. Kalau tidak keberatan Pak Edi, apakah Bapak pernah mendapat dukungan atau motivasi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini Pak? Lalu buku seperti apa yang Bapak inginkan? Terlebih-lebih menambah semangat dalam pembelajaran berdiferensiasi Pak. Ya, saya sudah melaksanakannya Pak. Jadi yang saya harapkan itu ya bagaimana anak murid saya itu bisa motivasi belajarnya lebih meningkat. Kemudian yang rekan sejawat tadi sama-sama untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Pak, ya. ini, ya, misalnya dari kelas 7, ya kelas 8 dan kelas 9 secara berkesinambungan. Baik Pak, yang sudah Bapak lakukan sudah melangkah Pak, mendekat sempurna Pak. Terkait dengan dukungan, bagaimana kolaborasi antara Bapak dengan teman sejawat supaya pembelajaran berdiferensiasi ini bisa berjalan dengan baik Pak ke depannya Pak? Oh iya, berarti begini Pak, mungkin nanti saya akan mencoba ya untuk mendekati ataupun menyampaikan dengan rekan sejawat bagaimana nanti supaya sama-sama mau melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini sehingga nanti bisa meningkatkan motivasi Pak ya? murid ya dalam pembelajaran itu. Baik Pak, seperti Bapak katakan yang tadi Pak terkait dengan langkah dalam pembelajaran berkolaborasi dengan rekan sejawat sambil mengajar dalam kelas, harapan Bapak kedepannya seperti apalah Pak pembelajaran berdiferensiasi dengan berkolaborasi dengan teman sejawat Pak? Ya, saya ingin Pak prestasi ataupun motivasi murid dalam belajar itu meningkat. Meningkat Pak ya? Ya, dan juga rekan sejawat juga sama-sama menerapkan sehingga Ya. ketika anak dari kelas 7 dan kelas 8 itu sudah ada motivasinya ya, khususnya dalam pembelajaran bahasa Inggris Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Sedikit Pak, kalau boleh saya tanyakan pribadi Bapak, antara grade 1 sampai 10, kira-kira ada di grade di manakah rekan sejawat untuk berkolaborasi dalam pembelajaran berdiferensiasi ini Pak? Ya, kalau saya lihat selama ini Pak, ya mungkin dari rekan sejawat saya dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini di grade 5 Pak. Grade 5 Pak ya. Jadi setelah nanti Bapak berkolaborasi dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, harapan Bapak kira-kira grade untuk rekan kerja Bapak itu berapa Pak? Kira-kira kalau sudah diterapkan atau langkah-langkah Bapak
sudah Bapak rencanakan aksi Bapak ke depannya? Oh iya Pak. Ya mungkin kalau nanti rekan sejawat saya juga sudah mau berkolaborasi untuk sama-sama meningkatkan pembelajaran di kelas, khususnya dengan menggunakan pembelajaran berdifferensiasi ini, Ya Pak. saya yakin pasti bisa nanti juga mencapai angka 9. Wih, sangat luar biasa Pak. Bagus sekali Pak. Jadi sudah Bapak sampaikan tadi bahwasanya setelah menerapkan berkolaborasi kepada teman sejawat dalam pembelajaran berdifferensiasi strategi yang Bapak terapkan, maka harapan Bapak grade untuk rekan sejawat itu 9 Pak ya. Iya Pak. Baik Pak. Ini Pak terakhir yang mau saya tanyakan Pak. Masalah karena waktu kita sudah mau habis nih Pak. Saya sangat senang nih Pak karena Bapak bisa menemukan solusi jalan yang tepat. Kira-kira komitmen Bapak ke depannya Pak untuk pembelajaran berdifferensiasi kepada semua tingkatan termasuk rekan sejawat itu apa Pak kira-kira komitmen Pak? Ya komitmen saya yang mungkin Pak ini habis ujian tengah semester ya, minggu ini mungkin saya ingin mengumpulkan rekan sejawat untuk membahas bagaimana untuk melaksanakan pembelajaran berdifferensiasi ini nanti di kelasnya masing-masing, khususnya untuk pembelajaran bahasa Inggris, sehingga nanti minat dan juga partisipasi murid itu dapat meningkat. Baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya Pak, luar biasa Pak kita berdiskusi pada sore ini. Mudah-mudahan dengan percakapan ini semakin senang Pak kita semua dan sukses selalu, sehingga apa yang Bapak sampaikan solusinya sudah ada Pak. Nah, untuk penerapan ke depan yang Bapak buat strategi tadi bersama-sama dengan rekan kerja bisa mungkin terjalin dengan baik. Baik Pak, terima kasih Pak. Mudah-mudahan apa yang Bapak lakukan mendapat hasil yang maksimal. Minggu depan saya tunggu Pak Baik Pak, hasil diskusi saya kita akan ini. dilaksanakan Pak. Nah, jadi nanti perkembangannya nanti akan saya sampaikan kepada Pak Irfan. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya Pak. Baik, Pak Evan, Ya, Pak. Pak Edi, terima kasih atas praktik coachingnya tadi. Sungguh ya sangat luar biasa Pak Evan Ya, Pak. dan Pak Edi. Untuk saat ini izin saya akan bertanya sama Pak Evan. Iya Pak. Kira-kira Pak Evan, dari percakapan antara Pak Evan dengan Pak Edi Iya. tadi, apa saja ya yang terjadi dari kompetensi yang sudah dicapai atau yang diinginkan sepanjang percakapan dalam coaching tadi Pak? Baik Pak, terima kasih. Tentunya Pak, dari hasil percakapan pasti adanya namanya kompetensi Pak. Yang pertama, lahirlah yang namanya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak, sehingga polisi tersebut terbuka dalam menyampaikan permasalahan. Kemudian saya sebagai pendengar aktif, apa yang disampaikan Poti, saya fokus dalam permasalahan tersebut sehingga saya bisa memberikan ide atau gagasan bahkan solusi Pak. Itu kira-kira Pak. Ya, baik Pak Evan. Dalam kesempatan ini boleh juga saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya atas berjalannya praktik coaching yang sudah dilakukan tadi. Baik Pak. Alhamdulillah Pak Evan, selama yang saya amati bahwa proses coachingnya sudah berjalan dengan sangat luar biasa, sangat baik, sangat bagus dan lancar ya. Di mana alur ceritanya tadi sudah berjalan ya, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, ada rencana, sampai bahkan tadi coaching juga menyampaikan beberapa kalimat yang berkaitan dengan tanggung jawab Ya. untuk melaksanakan tindakan atau melaksanakan perencanaannya. Nah, kalimat yang Bapak sampaikan juga sudah sangat bagus ya, terstruktur, sistematis ya. Akhirnya kompetensi tentang membuat pertanyaan berbobot itu sudah memenuhi lah ya Iya. harapan daripada Pak Evan sendiri. Karena tadi saya lihat
Pak Edi sebagai coach, ya, coaching, ya, juga begitu mengalirnya ya dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan tergali, ya, apa masalah, kemudian beberapa solusi juga yang mengalir dari Pak Edi. Nah, kira-kira Pak Evan, hal apa saja lagi atau kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dari proses coaching ini yang barusan tadi bisa dilakukan? Ya, tadi sudah saya sampaikan Pak, ada beberapa kompetensi yang saya sampaikan. Tapi tetap yang namanya saya fokus yaitu Pak sebagai pendengar aktif. Jadi pendengar aktif untuk permasalahan-permasalahan psikologi tersebut. Nah itu tadi Pak, lahirlah yang namanya gagasan atau ide-ide tersebut Pak. Baik, jadi menurut saya Pak Evan pencapaiannya sudah sangat bagus, sudah sangat baik untuk praktik coachingnya. Ya, Pak Evan dan Pak Edi, ya, terima kasih atas waktunya. Ya, saya akhiri untuk perbincangan kita hari ini ya. Selamat sore, Pak Evan dan Pak Edi. Selamat sukses sore, untuk Pak. berikutnya Baik, ya. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Kita lanjut ya. Selamat sore Pak Edi. Selamat sore Pak Irfan. Iya. Hari ini cuaca yang baik Pak Edi. Ya, alhamdulillah Pak. Ya, betul. Gimana kabarnya Pak Edi pada sore ini? Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana dengan Pak Irfan? Sehat juga, Pak. Oh iya Pak. Baik Pak, sebelum kita mulai proses coachingnya, Iya Pak. di sini saya berperan sebagai pengamat atau sebagai supervisor Iya. yang akan melihat coaching Bapak nanti, Bapak sebagai coach dan buat kita nanti sebagai coaching. Namun sebelum memulai percakapan ini Pak, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian. Bapak harus tahu. Ya. Nah, rubrik penilaian itu Pak, mungkin Bapak ada dalam diri Bapak, yaitu prinsip yang namanya coaching Pak. Prinsip coaching itu pertama sekali kemitraan Pak, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi Pak. Tentunya Bapak juga memiliki kompetensi inti dari coaching yang Bapak laksanakan, yaitu kehadiran penuh Pak, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Dan saya juga berharap nanti pada saat percakapan Bapak akan melakukan atau menerapkan yang namanya alur tirta Pak. Ya, alur tirta itu Pak ada tujuan, kemudian identifikasi masalah, langkah-langkah dan strategi apa dalam permasalahan, kemudian Pak tanggung jawab atau komitmen Bapak nanti dalam permasalahan. Baik Pak, sebelum kita mulai dalam percakapan ini, sedikit Pak saya ingin bertanya, boleh kan Pak? Ya, silakan Pak. Iya. Silakan. Untuk pertanyaan pertama Pak, kira-kira kompetensi atau pada saat nanti coaching yang Bapak lakukan, kompetensi mana yang perlu dikembangkan di dalam percakapan Bapak pada saat dilaksanakan Pak? Oke. Oh iya Pak. Terima kasih Pak Irfan. Ya, untuk pelaksanaan coaching ini, ya saya sebagai coach nanti akan berusaha nanti untuk mendengarkan permasalahan daripada coaching. Iya. Dan juga saya berharap saya nanti bisa akan melaksanakan presensi ataupun kehadiran penuh. Kemudian juga saya akan coba menggali dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan berbobot yang kiranya nanti coach saya nanti bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya Pak. Baik Pak, terima kasih. Dari 3 kompetensi yang Bapak sampaikan, kira-kira bagian kompetensi yang mana Pak secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan? Oh ya.
Saya ingin itu Pak, mengembangkan bagaimana saya bisa untuk memberikan perhatian yang penuh kepada coach dan juga menggali dengan pertanyaan-pertanyaan saya nantinya yang kiranya bisa nanti coach bisa menemukan solusi dan bisa untuk menemukan penyelesaian daripada masalah ini. Terima kasih. Ini Pak, pertanyaan terakhir untuk penilaian observasi saya. Viral yang namanya indikator pencapaian Pak. Kira-kira indikator dalam pencapaian percakapan Bapak nanti, kira-kira apa tuh Pak? Baik Pak, indikator yang ingin saya capai nantinya dengan pelaksanaan coaching kali ini, saya sebagai coach tentunya ingin coach saya itu mendapatkan solusi dan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan melalui langkah-langkah yang telah disampaikan oleh coach saya nanti Pak. Nah, itulah indikator yang ingin saya capai. Oke Pak. Baik Pak, jadi indikator pencapaiannya adalah supaya si coach nantinya bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Begitu ya Pak ya, kira-kira ya? Iya Pak. Oke Pak, mungkin hanya 3 pertanyaan yang saya ajukan Pak. Semoga coaching ini bisa terlaksanakan dengan baik dan maksimal ya Pak. Baik Pak. Terima Proses kasih. coaching ini memberikan manfaat untuk keduanya, kemudian memberikan pembelajaran yang mungkin bersifat istilahnya Pak untuk terbuka. Iya, Pak. Nah kalau begitu Pak Edi dan Bu Atika bisa kita mulai proses coachingnya. Siap Pak? Siap Pak. Oke, baik. Kita laksanakan Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Atika, apa kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam Pak Edi, kabar saya baik. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah, saya juga kabarnya baik Bu. Saya perhatikan dari tadi Ibu kok kurang bersemangat dan tidak ceria seperti biasanya Ibu. Kalau boleh tahu, ya Bu, apa Ibu ada sedang menghadapi suatu masalah? Itulah Pak Edi, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah yang sedang membebani pikiran saya gitu Pak. Tapi saya bingung, saya mau cerita dengan siapa. Makanya saya mau bertanya nih, kira-kira Bapak ada waktu nggak untuk bisa kita bercerita bersama gitu Pak? Oh, bisa Bu Atika. Kebetulan hari ini saya sedang tidak ada kegiatan Bu. Jika Bu Atika ingin bercerita, jangan sungkan-sungkan ya Bu ya. Mudah-mudahan dengan Ibu bercerita kepada saya nantinya dapat menemukan solusi dari masalah Ibu. Terima kasih banyak ya Pak Edi. Ya, sama-sama Ibu. Jadi begini Pak, beberapa hari belakangan ini saya merasa tidak nyaman karena pikiran saya tidak tenang. Jadi saya kepikiran dengan masalah apa yang sedang saya hadapi. Apa yang bisa saya bantu ya Bu atas masalah yang sedang Ibu hadapi? Dan apa yang Ibu harapkan dari apa yang nanti akan kita bicarakan ini? Saya berharap saya mendapatkan ketenangan, pertama setelah saya bercerita keluh saya kepada Bapak. Ada lagi yang Ibu harapkan selain itu? Saya berharap juga saya mendapatkan solusi atas permasalahan saya dan saya merasa lega saat sedang mengajar bersama anak-anak murid saya. Oh iya, semoga nanti kita bisa mendapatkan solusinya secara bersama-sama ya Bu Atika ya. Ya, amin. Oke, amin. Jadi permasalahannya seperti apa ya Bu? Coba Ibu ceritakan. Begini Pak, saya ada berencana ingin mengundurkan diri dari pekerjaan tambahan saya di sekolah Pak. Loh, kenapa Bu? Apa yang membuat Ibu berpikir seperti itu? Karena sudah 5 tahun saya merasa terbebani Pak Edi. Karena dengan pekerjaan tambahan saya di sekolah, selain saya menjadi wali kelas 4, saya juga menjabat menjadi bendahara tabungan simpanan pelajar di sekolah saya itu Pak. Karena sudah banyak sekali pekerjaan yang
di sekolah yang saya hadapi, jadi ini cukup membebani pikiran saya. Oh begitu. Apa ibu sudah membicarakan ini dengan kepala sekolah ibu? Sudah Pak Edi. Kalau kata Bapak Kepala Sekolah, beliau bukan tidak mengizinkan, tetapi saya harus membantu kegiatan ini. Dan jika saya ingin mengundurkan diri, saya itu harus mencari orang yang menggantikan saya, posisi saya gitu Pak. Jadi apa yang dibilang Pak Kepala Sekolah itu sebenarnya benar gitu Pak. Jadi saya itu harus mencari solusi, memikirkan untuk kebaikan di sekolah kami gitu Pak. Oh iya. Tapi bapak kepala sekolah memang tidak keberatan kan Bu? Saya rasa tidak Pak. Apalagi saya sudah menjelaskan permasalahan saya secara detail kepada beliau. Oh begitu. Jadi bagaimana tanggapan Bu Atika atas respon dari kepala sekolah itu tadi? Ya, saya merasa senang atas tanggapan beliau karena Bapak Kepala Sekolah menanggapinya dengan sangat baik dan sudah berusaha, dan saya juga sudah berusaha dengan jujur atas permasalahan yang saya hadapi gitu. Karena saya cukup terbebani gitu Pak, karena udah cukup lama kan, 5 tahun, belum lagi saya tidak ada waktu saya untuk berada di rumah gitu Pak, seperti itu gitu Pak. Jadi saya rasa tidak sanggup rasanya. Oh jadi sepertinya masalah yang ibu hadapi ini ya. Kalau begitu izinkan saya bertanya dulu ya Bu ya. Selama ini kira-kira apa saja yang ibu lakukan dalam kegiatan ibu selama menjabat, mungkin sebagai bendahara tabungan simpel ya, atau mungkin tambahan-tambahan lainnya gitu. Ada beberapa kegiatan Pak, seperti mengutip tabungan anak-anak di tiap kelas, menulis jumlah tabungan anak-anak semuanya, dan setiap hari saya harus menyetorkan tabungan tersebut ke bank gitu Pak. Tetapi karena selain mengajar, yang mana lagi kegiatannya itu, kegiatan saya mengajar juga selain mengajar itu cukup padat gitu Pak. Jadi yang paling penting itu karena waktu saya di sekolah itu selain mengajar, menjadi bendahara simpel, belum lagi nanti tugas tambahan dari Bapak Kepala Sekolah, dan itu cukup membebani saya gitu Pak. Belum lagi nanti karena yang paling penting yang dari semua kegiatan yang saya lakukan itu di rumahlah waktu saya yang paling sangat berharga itu Pak, karena berkumpul dengan keluarga. Bu, sebenarnya apa yang ibu lakukan itu sudah bagus. Ibu sudah menceritakan perasaan ibu yang sebenarnya kepada kepala sekolah itu, sehingga bapak kepala sekolah itu tidak berpikir negatif terhadap ibu. Iya Pak, jadi benar sekali. Kenapa saya menceritakan yang sebenarnya kepada beliau? Karena saya ingin merasa nyaman dengan tindakan yang saya ambil dan melakukannya agar tidak ada prasangka buruk di kemudian hari Pak. Iya betul. Itulah pentingnya bersikap jujur dan mengutarakan isi hati kita ya Bu ya. Mungkin dengan ibu sudah berterus terang terhadap masalah yang ibu hadapi, maka kepala sekolah itu dapat memakluminya. Iya, saya pikir juga begitu Pak. Kita harus dapat mengambil sikap yang tepat terhadap masalah yang kita hadapi, dan kita juga harus jujur dengan apa yang kita rasakan, seperti itu Pak. Iya. Jadi setelah ibu bercerita, bagaimana perasaan ibu sekarang? Terus terang, saya merasa nyaman dan lega ya Pak ya, karena saya sudah mengutarakan isi hati saya yang selama ini saya pendam. Akan tetapi Pak, masih ada yang masih mengganjal di hati saya, karena membuat resah dan pikiran saya, bahkan di rumah pun saya berpikiran mencoba atas masalah ini, sehingga membuat pekerjaan lain sedikit terbengkalai seperti itu.
Jadi hal apa lagi yang membuat ibu merasa resah? Sebenarnya yang membuat saya resah itu Pak, pada saat saya bercerita bersama Bapak Kepala Sekolah, Ya. beliau mengatakan boleh Bu Atika mengundurkan diri katanya sebagai bendahara simpel, tetapi ibu harus mencari penggantinya, gitu Pak. Oh begitu ya. Jadi dapat saya simpulkan ya Bu, yang membuat Bu Atika itu merasa tidak nyaman ya saat kepala sekolah menyuruh ibu untuk mencari pengganti ibu ya, dan ibu juga sepertinya mengiyakan, benar ya Bu? Iya, iya Pak. Seharusnya saya katakan saya tidak bisa mencari penggantinya, seperti itu Pak. Oh, jadi menurut saya Bu, untuk masalah ini ibu bisa mencari teman sejawat ibu yang nantinya jika sudah tiba waktunya teman sejawat ibu itu bisa menggantikan. Iya Pak, mudah-mudahan ya Pak Edi, amin. Jadi selanjutnya Bu, dari apa yang kita bahas tadi, lalu apa rencana Ibu Atika selanjutnya? Iya Pak, saya berencana akan menemui Bapak Kepala Sekolah untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusinya Pak. Iya Bu, saya setuju dengan pendapat Ibu. Saya rasa rencana yang sangat bagus. Di samping itu, apakah masih ada hal lain yang ingin Ibu lakukan selain daripada dengan ataupun menjumpai Bapak Kepala Sekolah tadi? Iya Pak, saya juga berencana akan menemui teman sejawat saya dan saya akan menjelaskan kepada teman sejawat saya ini secara baik-baik. Kemudian terkait dengan proses untuk menjadi bendahara tabungan simpel ke depannya, saya juga akan mulai menggunakan berbagai cara untuk dapat membantunya. Saya juga meminta saran kepada Bapak Kepala Sekolah bagaimana cara terbaik yang dapat dilakukan. Oh, begitu. Terus kemudian bagaimana dengan pekerjaan Ibu selanjutnya? Iya Pak, setelah ini saya akan mencoba untuk menjalankan tugas saya seperti biasanya, yaitu mengajar. Dan untuk saat ini saya masih sebagai bendahara tabungan simpel. Walaupun saya merasa lelah dan capek, tetapi saya bertekad bahwa saya mampu mendampingi teman sejawat saya ini sampai ia benar-benar mampu untuk melaksanakan tugasnya nanti dengan baik. Dan saya juga akan bisa melepaskan jabatan saya ini Pak sebagai bendahara dengan tenang, karena bagaimanapun saya tetap punya tanggung jawab untuk keberhasilan dan kesuksesan program sekolah yang telah dibuat, dan apalagi dengan kepercayaan yang sudah diberikan kepada saya selama ini Pak. Wah, luar biasa sekali ini Bu. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sangat bagus sekali. Saya setuju sekali dengan ide Ibu ini. Ya, alhamdulillah, syukurlah Pak kalau begitu. Jadi saya sekarang merasa lega, dan jujur saya awalnya takut salah dalam mengambil langkah untuk permasalahan ini, seperti itu Pak. Apalagi ini kan sudah berurusan dengan tanggung jawab saya, gitu Pak. Takutnya nanti jadinya tidak karuan. Iya Bu, alhamdulillah. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Bu. Pada akhirnya Bu Atika mulai merasa lega ya Bu ya. Dari rencana yang Ibu susun tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana Ibu ini? Adakah batasan tenggang waktunya Bu? Iya Pak, mengenai hal itu secepatnya saya akan menuntun teman sejawat saya ini. Bahkan saat ini kami sudah mulai pelan-pelan saya ajari satu persatu tentang apa yang akan harus dikerjakan. Oh, lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Bu Atika ini butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Terkait hal ini juga saya masih pikirkan Pak. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman guru yang lainnya, sehingga barangkali kami bisa saling mengingatkan. Wah, ini ide yang bagus sekali Bu Atika. Semoga semua dapat terselesaikan ya Bu ya.
dan ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman, dan juga ibu punya waktu yang mungkin nanti lebih banyak dengan keluarga ya Bu ya. Iya, terima kasih. Amin Pak Edi. Terima kasih banyak ya Pak atas waktu luangnya, dan terima kasih atas saran juga masukannya. Sehingga sekarang saya dapat merasa tenang dan lega. Semoga kita menjadi guru yang dapat memberikan manfaat bagi yang lainnya. Amin. Amin, sama-sama Bu Atika. Dan mungkin nanti apa hasil daripada apa yang akan ibu lakukan, yang saya minta nanti konfirmasi dari ibu bagaimana selanjutnya agar permasalahan ini menemukan jalan keluar ya Bu ya. Ya baik. Oke, baik Pak. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edi, Bu Atika yang sungguh luar biasa telah melaksanakan praktek coachingnya pada sore hari ini. Mungkin saya bertanya ini kepada Pak Edi, kira-kira Pak Edi, indikator apa saja yang terjadi dari kompetensi pencapaian yang diinginkan di coaching tadi Pak? Indikator yang sudah tercapai di sini yang saya lihat dari coach saya tadi Pak, di mana di sini coach sudah menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Baik, terima kasih Pak Edi. Jadi berdasarkan hasil observasi saya Pak, selama proses coaching yang sudah berjalan dengan baik, di mana alur ceritanya mulai dari tujuan, identifikasi, langkah-langkah dan strategi, kemudian tanggung jawab sudah sungguh sangat baik, sudah susun rapi Pak. Kalimat dan pertanyaannya sudah berbobot, serta pertanyaannya tidak membebani karena mengalir seperti percakapan sehari-hari. Iya Pak. Nah, kira-kira Pak Edi, kompetensi apa lagi yang ingin kembangkan dari proses coaching yang barusan Bapak lakukan sama Bu Atika tadi? Sepertinya yang sudah saya sampaikan tadi ya Pak, saya ketika berbicara sebelum coaching, yaitu saya melakukan presensi ataupun kehadiran penuh, mendengarkan coach secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang nantinya kira-kira bisa menggali solusi bagi coach Pak. Baik. Jadi menurut saya pencapaiannya sudah sangat bagus sekali untuk praktek coachingnya Bu Atika dan Pak Edi. Ya, Pak. Terima kasih atas waktunya. Iya, Saya akhiri untuk percakapan sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada sore ini bisa ada manfaatnya untuk kita semua. Selamat sore Pak Edi dan Selamat Bu sore, Pak Atika. Selamat sore Pak. Sore Pak Edi. Selamat sore Bu. Hari ini izin untuk melaksanakan coaching ya Pak. Oke, silakan Bu. Tapi sebelum kita mulai proses coaching nantinya, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti dengan coaching. Namun sebelum Ibu memulai percakapan ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, termasuk rubrik penilaian dalam observasi saya nantinya. Jadi nanti untuk rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan, yaitu saya harapkan nanti dalam percakapan itu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi, serta tentunya nanti ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi presensi atau kehadiran penuh. Kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot tentunya dengan penuh rasa, dan juga berharap nanti dalam
percakapan ibu ketika melakukan coaching, ibu jangan lupa untuk menerapkan alur kita, yaitu tujuan, identifikasi masalah, kemudian merencanakan aksi dan juga tanggung jawab. Itulah booklet penilaian yang akan dijadikan acuan, Bu. Dalam mengamati kegiatan coaching ini nantinya. Bagaimana? Apa Ibu bisa memahami? Bisa, Pak. Oke, baik, Bu. Selanjutnya, sebelum memulai coaching ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Oke, di sini nanti tentu Ibu punya tujuan dari pelaksanaan coaching ini. Kira-kira apa tujuan Ibu untuk pelaksanaan coaching yang akan kita lakukan ini? Baik, Pak Edi. Tujuan saya yang akan saya lakukan nanti yang pertama yaitu menghadirkan kehadiran penuh atau presence. Yang kedua, saya akan mendengarkan secara aktif. Yang ketiga, saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya nanti. Oke, baik Bu. Ya, selanjutnya dari tujuan tadi, tentunya Ibu punya pengembangan yang kita capai. Kira-kira apa yang Ibu kembangkan nantinya dari kegiatan coaching ini terhadap coaching? Oke, baik Pak Edi. Saya akan mengembangkan kompetensi itu dengan kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu ya Pak ya? Oke, iya betul sekali. Sudah bagus sekali. Kemudian selanjutnya ini strategi yang sudah dipersiapkan Ibu sebagai coach itu apa aja? Strateginya yaitu saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan dengan mendengarkan secara aktif itu adalah strategi saya. Oke, baik. Ya, mudah-mudahan nanti pelaksanaan coaching ini bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Oke, baik, silakan Ibu nanti melaksanakan coachingnya. Assalamualaikum Pak Sunardi, apa kabarnya hari ini Pak? Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah sehat-sehat Bu. Mungkin Ibu juga sehat ya Bu ya? Alhamdulillah, alhamdulillah Pak. Ya, Bu. Saya begitu juga. Hari ini ada yang mau kita diskusikan Pak? Iya Bu. Banyak hal yang menjadi undang-undang sepertinya perlu saya sampaikan ini ke Ibu karena saya merasa nyaman kalau nyampein ini ke Ibu sepertinya. Oh begitu Pak. Kira-kira apa yang mau Bapak sampaikan kepada saya? Gini Bu, saya kan sebenarnya sudah belasan tahun itu menjadi guru ya, menjadi pamong. Tetapi sepertinya Bu, sampai hari ini saya itu masih ada beban ya. Kenapa? Karena ternyata semakin lama menurut saya anak-anak yang saya ampu itu, yang saya ngomong itu semakin berkurang Bu, motivasinya untuk belajar, sehingga ya hasil belajarnya pun demikian juga ya berkurang juga Bu. Mungkin itu Bu. Oh begitu. Jadi Pak, kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak atas permasalahan yang Bapak sedang hadapi ini? Ya maksud saya Bu, dengan saya berdiskusi mungkin ada pengalaman-pengalaman Ibu supaya bisa berbagi kepada saya. Kira-kira hal apa saja lah yang bisa membuat suasana pembelajaran di kelas itu ya berubah gitu Bu, terutama anak-anak itu bisa termotivasi gitu loh Bu. Baik Pak, semoga nanti kita bisa mendapatkan solusi atas permasalahan Bapak. Iya. Jadi kira-kira coba Bapak ceritakan kira-kira masalah yang lebih spesifik apa yang Bapak sedang hadapi di sekarang. Kalau menurut saya nih Bu ya, sebenarnya kondisi yang ada sama anak-anak kita ya, dalam setiap kegiatan pembelajaran itu seperti kurang perhatian terhadap apa yang sedang berlangsung gitu ya.
Seperti saya menerangkan materi pembelajaran, anak-anak itu sebagian ada yang fokus melihat ke depan gitu, tetapi sebagian besar banyak yang asik sendiri, kadang-kadang ada yang nulis gitu Bu. Kemudian kadang-kadang ada yang melihat-lihat buku lain di luar mata pelajaran yang saya ampu itu gitu. Ada juga yang mengerjakan PR guru matematika misalnya, saya kan IPS Bu. Ada juga yang mengerjakan PR agama dan lain sebagainya. Jadi kemudian di luar itu Ibu, ini juga saya sampaikan ya dalam kesempatan ini, sepertinya anak-anak juga merasa lelah gitu Bu kalau di dalam ruangan. Ada yang ngantuk, ada yang sambil tiduran gitu. Jadi kondisi inilah yang menyebabkan saya itu saya pun ya jadi kurang semangat Bu untuk terus memberikan pembelajaran kepada mereka gitu ya. Mungkin itu Bu dari pengamatan saya, ada dua hal itu. Yang pertama, mereka tadi saya sampaikan tidak fokus terhadap materi pembelajaran yang saya sampaikan. Yang kedua, mereka ada yang dalam kondisi fisiknya tidak fit lah ya, ada yang mengantuk, tiduran dan sebagainya. Mungkin itu gambaran anak-anak kita yang selama ini saya amati. Oke, baik Pak Sunardi. Dari permasalahan yang sudah tadi Bapak semua sampaikan, kira-kira solusi yang lebih bisa dapat Bapak temukan yaitu kira-kira apa yang Bapak akan lakukan agar anak-anak murid Bapak menjadi antusias dalam pembelajarannya. Ini Bu, saya kan ada tuh rekan saya yang di sekolah saya itu kemarin ada yang ikut jadi guru penggerak Bu. Sudah lulus kebetulan. Kalau saya lihat dari cara mengajarnya itu memang agak berbeda dari saya gitu ya. Entah apanya saya pun kurang paham juga, tapi anak-anak itu saya lihat antusias gitu Bu. Kelasnya itu rame gitu. Kemudian tempat duduknya itu Bu dipisah-pisah, berkelompok gitu. Ada kelompok A, ada kelompok B gitu. Itu yang saya lihat Bu. Saya sekali lihat itu dari pintu lah gitu kira-kira Bu. Kemudian suasananya memang agak ribet tapi Bu. Iya. Tapi katanya sih itulah yang namanya merdeka belajar. Jadi saya kepingin juga sih seperti rekan saya itu namanya Ibu Asmi Bu ya. Seperti rekan saya mengajar itu anak-anaknya semangat ya, kemudian walaupun ribut tapi saya senang sih sebenarnya Bu ya. Kenapa saya senang? Karena memang suasananya jadi hidup gitu ya. Kemudian anak-anak itu sepertinya dengan diskusi itu mereka senang gitu, walaupun ya itu tadi di tengah-tengah diskusi mereka juga tetap ribut gitu Bu. Tapi saya lihat ada juga yang setelah diskusi mereka memaparkan atau mempresentasikan hasil diskusinya seperti itu. Cuman saya gambaran sepenuhnya belum paham sih Bu, gimana sih sebenarnya merdeka belajar itu gitu. Itu Bu mungkin gambarannya yang saya inginkan gitu. Begitu Pak. Baiklah, jadi dari yang tuntutan tadi yang sudah Bapak ceritakan, ternyata Bapak termotivasi oleh teman Bapak yang di sekolah ya Pak ya. Jadi bisa kita ambil sikap, berarti Bapak sudah mulai tahu nih langkah-langkah apa yang Bapak akan Bapak lakukan agar pembelajaran di kelas Bapak, anak-anak itu menjadi termotivasi dengan pembelajaran yang Bapak sampaikan. Iya. Jadi Bu, saya kan tadi saya sampaikan saya kepingin suasana kelas di pembelajaran saya itu seperti yang terjadi di kelasnya Bu Asmi tadi Bu ya. Jadi mungkin nanti ya saya akan cari tahu lah Bu sedikit tentang merdeka belajar itulah mungkin Bu, gimana caranya, tekniknya, kemudian metodenya, barangkali itu Bu nanti ke depannya gitu. Baik. Iya. Mungkin Pak, selain dari yang kita biasanya mengajar itu kan Pak, kita mengajarnya kan yang kita ketahui itu yang paling terdekat itu adalah
sumber belajarnya itu buku, Iya, ya kan Pak, yang iya. ada di sekolah. Dan apalagi ini kan zaman sudah makin canggih gitu ya kan gitu Pak. ya, Bu. Jadi anak-anak itu sudah lebih dekat namanya dengan dunia gadget gitu Pak. Oh. Jadi mereka lebih suka dengan dunia AI. Jadi sekarang sudah ada namanya pembelajaran kita menggunakan seperti yang ada di zaman sekarang ini Pak. Kita bisa memperlihatkan video YouTube kepada anak-anak, atau bisa kita memperkenalkan dengan ada namanya aplikasi Quizzes, Wordwall, dan lain sebagainya. Seperti itu Pak. Oh. Jadi mudah-mudahan kita bisa sama-sama mencari solusi yang tepat Pak. Oh. Iya, jadi seperti itu tadi lah Pak Iya, Bu. contohnya. Kebetulan di sekolah kami itu Bu ada sih sudah ada VIP Bu. Kemudian walaupun belum banyak, kami punya laptop juga Bu. Laptop sekolah itu cukuplah kalau itu satu ruangan. Kemudian memang saya lihat Bu, pernah itu beberapa orang guru itu meminta anak-anak untuk bawa handphone. Rupanya untuk pembelajaran juga ya Bu ya. Iya. Oh, oke, kalau gitu nanti Bu mungkin ini mungkin juga akan saya ambil lagi pelajaran yang seperti ini Bu. Ya. Cara pembelajarannya nanti. Baik, jadi rencana Bapak nanti ke depannya Bapak akan membuat Iya. pembelajaran dari Media pembelajaran IT. Iya, Bu, ya. IT, Mungkin ya. itu salah satunya Bu. Iya, Supaya baik. mereka bersemangat. ya baik Pak. Iya. Itu jadi saya rasa apa yang Bapak rencanakan itu sudah sangat bagus Pak, Iya. dan sudah memenuhi dengan apa atas permasalahan Bapak itu tadi. Jadi mudah-mudahan rencana yang Bapak ingin Bapak jalankan mudah-mudahan berhasil ya Pak Siap, ya. siap, Bu. Nah, sekarang komitmen apa kira-kira yang akan Bapak rencanakan untuk kedepannya Pak? Baik, kedepannya ada dua hal. Pertama, saya akan mempelajari karena kebetulan saya sudah punya ID belajar Bu. Saya juga akan buka TMM nanti ya. Kata teman-teman di sana itu banyak terkait dengan modul-modul yang berkaitan dengan Merdeka Belajar ya. Salah satunya di mana nanti di sana membuat atau menyusun RPP, kemudian membuat model alat alat pembelajaran lah ya, media pembelajaran. Kemudian yang kedua seperti yang Ibu sampaikan tadi, saya jadi teringat dengan anak-anak sebagian besar itu sudah punya Android, sudah punya gadget, maka nanti anak-anak untuk satu pembelajaran akan saya minta untuk membawa HP-nya di pembelajaran saya. Mungkin itu yang dua hal yang bisa saya lakukan ke depannya. Wah, udah bagus sekali itu Pak rencana Iya. Pak Sunardi. Saya mendukung hal ini Pak. Baik. Mudah-mudahan rencana yang baik ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak ya. Terima kasih banyak Ibu. Ya, mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak ya. Nah, itu harapan saya juga. Baik, kita akhiri ya Pak ya perbincangan kita hari ini. Tetap semangat buat Bapak Ya, terima untuk kasih. membimbing anak-anak muridnya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Sunardi. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Ibu ya. Ya. Terima kasih kepada Bu Atika dan juga Pak Sunardi Ya, Pak. atas praktik coachingnya yang sungguh luar biasa ya Pak Bu ya. Izin saya bertanya lagi ini kepada Bu Atika sebagai coach ya. Kira-kira Bu Atika, indikator apa saja yang terjadi dari kompetensi ketercapaian yang diinginkan Ibu dalam coaching tadi? Indikator yang tercapai di sini yang saya lihat, Coach sudah menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya Pak. Oh iya ya. Oke. Jadi berdasarkan yang saya amati tadi juga selama proses coaching yang sudah Ibu lakukan sangat baik, di mana alur ceritanya mulai dari tujuan, identifikasi, rencana dan tanggung jawab udah terstruktur kalimatnya
dan pertanyaannya juga sudah berbobot serta pertanyaan-pertanyaannya tidak membebani pada si coach karena mengalir seperti percakapan sehari-hari. Iya Pak Edi. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching yang barusan Ibu lakukan? Seperti yang sudah disampaikan tadi ya Pak, saat kita berbicara sebelum melakukan coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oh iya. Baik. Jadi menurut saya percakapannya sudah sangat bagus untuk praktek coachingnya. Baik Bu Atika sebagai coach dan Pak Sunari sebagai coaching. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri perbincangan kita hari ini ya, Bu Atika dan Pak Sunardi. Selamat sore. Selamat sore dan terima kasih atas waktunya. Selamat sore Selamat Pak. sore Pak Terima kasih, Edi. Pak. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka lekas bergerak. Ibu sehat, walafiat. Ibu juga sehat ya Bu ya? Ya. Baik Pak Sunardi. Ya Bu. Sebelum kita memulai proses coaching, di sini saya berperan sebagai pengamat yang akan melihat coaching Bapak bersama Pak Ervan nanti ya Pak. Iya. Namun sebelum Bapak memulai percakapannya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi biar Bapak lebih tahu nantinya untuk rubrik penilaian, karena itu menjadi acuan saya. Nah, jadi saya harapkan dalam proses percakapan nanti Bapak sudah memiliki prinsip dari sebuah coach, yaitu pencitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Serta Bapak juga memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi presence, yaitu kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nantinya dalam proses percakapan Bapak, ketika melakukan sebuah coaching, Bapak jangan lupa untuk menerapkan alur tirta ya, yaitu tujuan, identifikasi masalah, kemudian merencanakan aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, itulah Pak rubrik penilaian yang menjadi acuan saya dalam mengamati Bapak. Bagaimana, bisa Bapak pahami? Baik Bu, siap. Paham. Baik. Sebelum memulai proses coachingnya Pak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Ya. Yaitu pertanyaan pertama, tujuan apa yang akan Bapak lakukan dalam coaching nanti? Baik, terima kasih Ibu. Saya punya 3 tujuan utama saya untuk melakukan coaching ini. Yang pertama, saya dengan coaching ini, praktik seperti ini, saya akan melatih kemampuan saya untuk bisa hadir secara penuh gitu ya. Kemudian yang kedua, saya bisa mendengarkan secara aktif. Kemudian yang terakhir yang paling sangat menentukan ini adalah bagaimana saya terlatih untuk bisa membuat pertanyaan yang berbobot. Barangkali itu Bu tujuan saya untuk melaksanakan praktik coaching hari ini. Baik Pak Sunardi. Lalu pengembangan apa yang hendak akan Bapak capai? Baik, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa hal yang paling mendasar itu adalah membuat pertanyaan secara berbobot agar si coach itu bisa menyampaikan gagasan, ide, ataupun masalah-masalah yang dialaminya Bu. Mungkin itu yang menjadi fokus saya hari ini. Baik. Ya, Bu. Yang terakhir ya Pak, lalu strategi apa yang akan Bapak persiapkan dalam mengembangkan percakapan coaching ini nanti? Ya, di dalam berbagai modul yang saya pelajari Ibu, bahwa salah satu ya, untuk mencapai 3 hal yang saya sebutkan di awal tadi ya, adalah dengan cara
fokus memberikan yang terbaik, memberikan perhatian kepada seorang coach ya, dengan memberikan perhatian secara penuh kepada coach, mudah-mudahan coach akan merasa dihargai dan dihormati Bu. Kemudian strategi saya berikutnya adalah saya harus ikhlas Bu tentunya untuk bisa memberikan hati, jiwa, pikiran dan tenaga saya untuk bisa bersama-sama dengan coach untuk bisa menyelesaikan masalah yang dialaminya. Mungkin itu Bu strategi yang akan saya gunakan. Saya kembalikan Ibu. Ya, baik Pak Sunardi. Mungkin hanya 3 pertanyaan yang akan saya ajukan. Semoga coaching ini bisa terlaksana dengan baik dan maksimal ya Pak ya. Proses coaching ini memberikan memberikan manfaat untuk kita dan kemudian akan memberikan pembelajaran yang mungkin tersirat dalam percakapan coachingnya Pak. Iya, terima kasih. Nah, kalau begitu Pak Sunardi dan Pak Evan bisa kita mulai proses coachingnya. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Selamat sore Pak Evan. Selamat sore Pak. Gimana kabarnya nih Pak Evan? Sehat ya? Sehat Pak. Alhamdulillah. Baik Pak Evan, terima kasih sudah hadir di dalam praktik sesi coaching hari ini ya Pak Evan. Oh ya Pak Evan, kira-kira Pak Evan, apa yang Pak Evan inginkan dalam membahas mengenai inti pertemuan kita pada sore hari ini Pak Evan? Baik Pak, terima kasih Pak. Sebenarnya banyak Pak yang mau kita bicarakan dalam pertemuan kita ini. Kita khusus ini masalah strategi Pak. Sekolah kami yang namanya etika berbicara itu sama sekali menurun Pak. Dari zamannya COVID, sebelum COVID memang untuk dalam hal etika berbicara sangat baik. Setelah COVID sangat luar biasa sekali Pak. Anak-anak tersebut dalam berbicara yang sopan santun sudah tidak ada lagi Pak. Sering kami dengar yang namanya bahasa-bahasa itu Pak, binatang, bahasa-bahasa makian, yang sekarang sering kami dengar Pak. Pertama kami sebagai guru pendidik untuk yang namanya itu Pak sakit Pak. Jadi makanya saya curhat sama Bapak di sore ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sama Pak Sunardi ada solusinya Pak. Oh jadi Pak Evan ya, ini Pak Evan ingin mengungkapkan kondisi tentang anak-anak kita yang berkaitan dengan karakter ini ya, berarti Iya. Pak Evan ya. Iya, karakter. Yang mana kita lagi-lagi sekarang ini fokus pada pendidikan kita ini memang Betul, Pak. diarahkan pada karakter Karakter, Pak. Pak. Jadi Pak Evan tadi sudah menceritakan begitu dahsyatnya degradasi daripada karakter anak-anak kita ya Pak Iya, Evan. Hebat Pak. sekali Pak Evan. Drastis menurutnya Sangat barangkali. terasa menurut Pak setelah COVID ini Pak. Luar biasa Pak Evan. Luar biasa Pak. Oke Pak Irfan, jadi kira-kira Pak Irfan yang kita bicarakan kita pada sore hari ini apa yang ingin Pak Irfan dapatkan atau masukan seperti apa kira-kira yang Pak Irfan inginkan Iya. dari perbincangan ini? Tentunya Pak, dari hasil pembelajaran kita ini pasti nanti ke depan anak kita ini dalam hal etika berbicara kembali seperti zaman dulu mereka akan menggunakan bahasa-bahasa sopan Pak. Jadi ya sopan Pak. Kemudian komunikasi anak-anak antar kedua belah pihak ini nyaman Pak, enaknya. Kemudian tenang Pak, kita lihat suasananya. Karena saya lihat di sekolah kita ini bahasa-bahasanya sudah sama-sama luar biasa Pak. Jadi kenyamanan memancing keributan, udah nyaman jadi memancing keributan lagi Pak. Itu Pak kira-kira Pak. Luar biasa ya Pak. Iya. Baik Pak Irfan, sudah
mau mengungkapkan atau mengungkapkan daripada permasalahan dan tujuan kita dalam pertemuan coaching hari ini ya. Jadi kira-kira Pak Irfan, untuk bisa mengatasi hal-hal tersebut ya, seperti tadi tingkat sopan santun itu yang semakin sudah menurun, kemudian lisannya tidak bisa terjaga. Betul, Pak. Kira-kira hal-hal apa saja yang bisa untuk meredam itu semuanya ya, atau bisa kembali menormalkan seperti sedia kala ya, seperti yang Pak Irfan harapkan tadi itu. Ya, Hal-hal apa saja kira-kira? benar sekali Pak. Jadi kami semua guru-guru sudah ada beberapa hal yang kami terapkan di sekolah tersebut. Pertama sekali Pak, penguatan. Seperti apa penguatan? Ya, kita panggil anak tersebut secara dari hati-hati, kita berbicara Pak. Ini yang individu nih Pak ya? Yang individu seperti segitiga diskusi Pak. Oh gitu. Ya, kita sentuh hatinya. Kemudian sebelum pembelajaran Pak, kita sudah buatkan video edukasi yang masalah etika berbicara Pak, sehingga mereka bisa melihat ke depannya kalau etika berbicara seperti ini apa dampaknya Pak. Kalau etika berbicara yang tidak sopan, yang menggunakan bahasa-bahasa yang tidak berkenan, artinya di kuping kita nih Pak, yang bahasa hewan pasti terpancing di keributan. Tetapi kalau kita beri edukasi melalui video tersebut, oh seperti ini loh Pak. Kemudian kita gunakan namanya poster-poster Pak. Gitu ya? Iya, melalui poster. Tapi poster itu kita lihat, ya poster Pak. Kita sampaikan kepada anak tersebut bahwasanya dalam poster itu tidak boleh berbicara yang sopan, berbicara yang sopan dan santun Pak, etikanya. Kemudian Pak, langkah-langkah yang ini Pak yang kami buat, setiap Jumat kami ada namanya kegiatan religius Pak, keagamaan. Keagamaan bagi yang muslim, anak-anak sering yang menggunakan atau bahasa-bahasa etika komunikasi yang terbaik, kita ajarin Pak anak tersebut. Yang bagi muslim, dia menjadi seorang imam untuk teman-temannya memimpin sholat. Tetapi sebelum memimpin sholat, guru agamanya mengajari Pak. Kemudian bagi yang Kristen itu ada PA dalam Alkitab. Ya seperti itu juga Pak. Sebelum kita yang namanya acara PA, anak tersebut sudah diajari guru agamanya berdoa Pak. Jadi tersentuh hati mereka Pak. Dengan kita dalami hatinya, mudah-mudahan langkah-langkah kami ke depannya bisa mengubah anak tersebut etikanya berbicara lebih baik lagi Pak ke depan Pak. Itu langkah-langkah kami Pak. Baik, terima kasih Pak Irfan. Tadi sudah menguraikan berbagai macam pendekatan ini pada anak-anak ya, untuk melakukan perubahan-perubahan, perbaikan ya dalam konteks karakter tadi ataupun moral anak-anak kita. Ya, mulai dari pendekatan individu, ada juga yang sifatnya dia bersama-sama ya Pak, yang berasal gitu ya. Betul. Itu tadi keagamaan tadi Pak. Iya, keagamaan tadi termasuk ya. Jadi Pak Irfan kira-kira bisa nggak secara spesifik lagi dari berbagai kegiatan tadi itu Pak Irfan, kira-kira apa sih tujuan akhirnya itu nanti dari kegiatan-kegiatan itu gitu Pak? Pasti kita mempunyai kegiatan ini pasti ada tujuan Pak. Tujuan akhir ini membentuk karakter si anak ini. Karakter seperti apa Pak? Kira-kira? Etika bicaranya, berkomunikasi baik Pak. Kita bungkus etika bicaranya semakin lebih baik lagi. Sesama temannya bagaimana berbicara, sesama guru bagaimana berbicara. Ke depan seperti itu loh Pak. Mantap, luar biasa ini Pak Irfan ini. Ya, saya jadi termotivasi ini juga Pak Irfan. Iya. Jadi sebenarnya kita ada masalah yang sama ini sebenarnya Pak Irfan ya, tapi hanya tingkatannya saja ini, levelnya mungkin agak yang berbeda ini Pak Irfan. Terus Pak Irfan, kira-kira Pak Irfan, dari semua rangkaian kegiatan itu tentu tidaklah mungkin seperti membalikkan telapak tangan Pak, kira-kira Pak Irfan. Tentu ada sandungan-sandungan lah, mau
mungkin yang besar atau yang kecil ya, hambatan-hambatan baik yang itu datangnya dari anak murid sendiri. Ya, Ya, betul. mungkin karena menerima perubahan ini kan Ya, agak pasti. sulit begitu ya. Betul. Apalagi sudah beberapa tahun ini sudah luar biasa begitu ya, sudah mendarah daging lah gitu ya. Kira-kira hambatan-hambatan apa saja sih Pak kira-kira yang bisa ditemukan nanti ketika itu dilakukan perubahan itu? Tentunya Pak, pasti kita akan mendapat hambatan. Itu hal biasa Pak, karena itu menuju proses keberhasilan Pak. Tapi hambatan pertama sekali untuk anak kami kebetulan latar belakang sekolah kami kan kebanyakan yang namanya broken home Pak. Artinya rumah orang tuanya berpisah gitu. Makanya tadi dari awal penyebab si anak ini etika berbicara tidak baik itu tadi latar belakang keluarga ini. Berarti ada juga dari faktor orang tua ya Pak? Betul. Kemudian dari yang namanya pengaruh yang saya bilang tadi Pak, zaman Covid mereka handphone dikasih leluasa dan pembelajaran daring Pak. Iya, iya. Jadi mereka luas untuk mengambil yang Konten-konten namanya ya. konten-konten itu Pak. Itu pasti hambatan-hambatan yang mau kami ingin yang namanya kami capai. Artinya supaya hambatan ini bisa kami jalani dengan langkah-langkah tadi Pak. Betul. Iya. Itu lagi kira Pak. Jadi ini ada teori bandul ini Pak. Ya, semakin kita bergerak ya, ini bandul akan semakin jauh ini Jauh, bergoyang. iya. Ya. Mungkin semakin kita berupaya untuk memperbaiki anak-anak, tantangannya akan Semakin besar, Pak. Gitu ya Pak ya. Jadi setuju Pak Irfan, tantangan pasti ada ya. Jadi kira-kira bagaimana Pak Irfan untuk bisa menyelesaikan ataupun mencari solusi untuk bisa menyelesaikan hambatan-hambatan itu kira-kira? Betul Pak. Apa kira-kira yang bisa dilakukan? Pasti Pak, hambatan itu pasti ada penyelesaian seperti business solution. Kami semua pihak guru suatu pendidikan Ya, menyatukan persepsi Pak, gitu ya. komitmen yang namanya untuk etika bicara karena sudah turun, kami berkolaborasi Pak. Dalam hal apa Pak? Ya seperti saya sampaikan tadi, yang ada penguatan Pak, kesepakatan kelas Pak tadi. Ya. Kemudian komitmen kami yaitu sebelum kita pembelajaran beri edukasi anak tersebut dalam hal etika berbicara yang sopan santun. Kemudian melalui poster. Kemudian Pak, kami minta dukungan kepada yang namanya pimpinan kami. Pasti dukungan ini pasti ada namanya anggaran Pak. Betul. Nah, biasanya anak-anak ini kan kalau hanya satu kacamata saja dia mendengar hanya guru, tapi alangkah baiknya kami meminta anggaran dukungan dari kepala sekolah itu meminta narasumber Oh gitu. seperti lembaga muslim, Iya, iya. seperti saya katakan tadi Pak, ada namanya kegiatan Jumat Religius, kita undang Ustaz supaya terbuka Gitu ya. pola pikir mereka. Betul, betul. Kemudian untuk yang agama Kristen kita undang yang namanya pendeta Pak. Oke. Untuk yang namanya berkhotbah, masalah tentang tema yang muslim tadi dengan yang namanya Kristen, tema etika berbicara Pak, sopan santun. Oke, mantap Pak Irfan. Baik, Pak Irfan. Jadi tadi saya kembali ke masalah beberapa kegiatan. Ya, Pak. Ada yang pendekatannya individu dan ya. Betul, Pak. Ada di sana seperti segitiga restitusi ya. Iya. Kemudian ada yang pendekatannya secara kolektif bersama-sama. Betul Pak. Kira-kira dari berbagai kegiatan ini mana yang jadi skala prioritas itu Pak Irfan? Betul Pak. Jadi kegiatan semua sebenarnya kalau kami pikir Perlu itu Pak. perlu tuh Pak. Tetapi karena Bapak tanya itu sangat baik Pak. Iya. Kira-kira kegiatan yang paling dominan Iya. supaya anak tersebut yang namanya lengket ke pikiran. Betul. Nah, itu kalau saya pikir Pak dalam proses keagamaan Pak. Keagamaan. Nah, sama kesepakatan kelas tadi Pak. Baik, baik. Oke, makasih Pak Irfan, luar biasa ini Pak Irfan ini. Jadi Pak Irfan itu kira-kira berapa lama ya untuk bisa melihat hasil perubahannya itu kira-kira target Pak Irfan Mudah-mudahan Pak dalam kami punya satu ya, tahun ini pasti kira-kira berapa? tentunya kegiatan itu punya target Pak. Iya. Nah, target planning kita apa target ke depannya Pak? Iya. Ya kami sudah komitmen target ke depannya paling enggak 1 bulan Pak. Kami lihat ada perubahan. Seperti Bapak katakan tadi, tidak semudah membalik telapak tangan untuk melakukan perubahan. Kita akan menggali Pak, menggali dan memberi motivasi anak tersebut Pak. Baik. Terima kasih Pak Irfan. Tadi Pak Irfan menyebutkan juga ada karena seluruh kegiatan itu pasti ada membutuhkan biaya. Iya, Berarti betul, Pak. kira-kira apa
selain biaya ya mungkin ada hal-hal lagi yang diperlukan gitu ya. Kira-kira dukungan apa saja sih Pak? Atau dari mana saja kira-kira yang Bapak butuhkan untuk melaksanakan aksi ini ke depan? Ya, betul. Tentunya semua ini kegiatan ini pasti ada namanya dukungan Pak. Ya, dari guru, dari yang namanya Pak sekolah, Pak komite, dan satu lagi Pak, orang tua siswa. Orang tua, sudah pasti itu Pak ya, pasti. wajib itu ya. Orang tua harus terlibat Pak. Baik. Selain anak itu belajar di sekolah, di rumah juga tentunya mereka akan mengajari Pak dari cara etika berbicara Pak. Orang tua yang paling dominan. Saya pikir itu Pak. Baik Pak Irfan, ini sungguh luar biasa nih Pak Irfan. Semoga kegiatan yang Bapak rencanakan nanti itu ya bisa dapat dilaksanakan dengan baik-baiknya, berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat. Baik Pak. Tentu rekan-rekan sejawat ini sudah sepaham semua Pak ya, sudah Iya. satu visi gitu ya. Karena melihat anaknya juga mereka tentu sama seperti kita Betul, ya, Pak. karena seorang pendidik. Untuk terakhir Pak Irfan, kita bisa merefleksikan barangkali dalam kegiatan coaching kita hari ini ya. Untuk Pak Irfan, dengan waktu yang sangat terbatas ini, bagaimana kira-kira perasaan Pak Irfan ini setelah Wah. pembicaraan kita ini Pak Irfan? Perasaan saya senang Pak. Senang ya? Istilahnya kayak ada terganjal di hati tadi, plong. Oh begitu. Plong nih Pak. Jadi beban yang di hati kita tadi sudah terbagi Pak sama Bapak. Itu Pak kira-kira Pak. Iya. Ya saya pun demikian Pak Irfan ya. Jadi dialog kita ini juga saya menganggap luar biasa. Saya juga mendapat masukan baru ini, pengalaman baru. Ya mungkin saya juga agak menyadari kalau itu terjadi di sekolah saya justru ya. Barangkali Pak Irfan. Jadi sama-sama kita ke depan melakukan pembenahan dan perubahan. Baik Pak Irfan, sekali lagi semoga Bapak bisa melaksanakan apa yang Bapak inginkan tadi, Bapak rencanakan dengan lancar dan baik. Barangkali dengan waktu yang terbatas ini jualah kita berpisah ya Pak Irfan, waktu juga Iya, masih terima kasih, sore Pak. ya. Semoga tetap sehat Pak Irfan. Baik, Pak. Baik, terima kasih Pak semuanya ya. Baik, terima kasih kepada Pak Sunardi dan Ya, Bu. Pak Irfan atas Ya, Bu. private coachingnya yang sangat luar biasa ya Pak. Sama-sama Ibu. Izin saya bertanya kepada Pak Sunardi, kira-kira Pak Sunardi indikator apa saja yang sudah terjadi dari kompetensi ketercapaian yang diinginkan di coaching tadi Pak? Ya, jadi menurut apa yang saya rasakan begitu ya Bu ya. Alhamdulillah dua kompetensi yang pertama seperti menghadirkan perhatian secara penuh, kemudian mendengarkan secara aktif mungkin bisa saya laksanakan, saya lakukan dengan sebaik mungkin lah ya. Namun untuk yang pertanyaan berbobot sepertinya masih agak kurang begitu Bu ya. Namun begitu tadi alhamdulillah Coach juga bisa menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan, yang mungkin pertanyaan saya walaupun belum berbobot tapi bisa ditangkap atau dicerna oleh Coach itu sendiri. Mungkin itu Ibu. Iya, baik Pak Sunardi. Jadi berdasarkan yang tadi saya amati, selama proses coaching sudah sangat berjalan dengan baik Pak, di mana Iya Bu. alur ceritanya mulai nampak, Iya Bu. dari tujuan, identifikasi, rencana dan tanggung jawabnya sudah mulai Pak. Sudah mulai runtuh dan berstruktur gitu Pak kalimatnya. Terima kasih. Walaupun yang tadi Bapak bilang pertanyaannya belum berbobot, tetapi syukurnya Pak Irfan ini tadi mengalir begitu saja melakukan percakapan tadi kepada Bapak ya, seperti percakapan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya, terima kasih. Iya, nah Pak, kira-kira kompetensi apa lagi yang kira-kira ingin Bapak kembangkan dari proses coaching yang barusan Bapak lakukan? Baik, setelah saya merasakan hal yang saya baru lakukan tadi bersama Coach Bu, satu harapan saya bisa memperbaiki keterampilan saya untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berkualitas, lebih berbobot. Dan salah satu strateginya itu seperti yang saya ungkapkan di pra tadi itu, bahwa dengan menghadirkan fokus yang sangat luar biasa ya, tidak terganggu oleh apapun, dan itu mungkin nanti akan saya lakukan. Saya akan perbaiki sedikit Bu ya. Jadi apa yang diutarakan oleh Coach bisa saya tanggapi dengan membuat pertanyaan yang lebih berkualitas lagi. Mungkin itu Bu. Iya, baik Pak, sudah
sangat bagus pencapaian Bapak sebagai coach dan Pak Ervan sebagai coach ya Pak ya. Dan terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Saya akhiri untuk perbincangan kita pada hari ini. Selamat sore Pak Sunardi dan Pak Ervan. Sore.